Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana u'idu maratan saniyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qalamu lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah. Oke teman-teman semuanya, apa kabar kalian semuanya? Kaifa halukum? Insyaallah kulukum bil khair. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa materi tentang Ramadan. Insyaallah semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kenikmatan dan selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur. Oke teman-teman semuanya, teman-teman kecil yang ada di rumah, pada hari ini kita akan membahas tentang 1, 2, 3. Kita akan membahas tentang sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan hanya di bulan Ramadan. Boleh nggak kalau kita sholat tarawih di bulan Ramadan? Nggak boleh ya teman-teman. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan khusus pada bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan. Tarawih dalam bahasa Arab adalah tarwiyah, yang artinya adalah istirahat sejenak. Yang dimaksud di sini istirahat sejenak itu adalah para imam ketika mereka setelah selesai melaksanakan 2 rakaat kemudian istirahat, 2 rakaat lagi istirahat, 2 rakaat lagi istirahat dan lain sebagainya. Nah, kalian baru tahu kan sekarang kenapa tarawih itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tarwihatun. Taib qalidu ba'di, tarwihatun. Tarwihatun itu adalah istirahat sejenak. Kalau kalian sering melihat imam gitu, mereka setelah selesai 2 rakaat salam, ataupun yang melakukan sholat langsung 4 rakaat, itu mereka melakukan istirahat sejenak. Nah, itu namanya tarawih. Dalam Indonesia kita kenal pada kalangan umum kita kenal dengan tarawih ya, gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab adalah tarwihah, nah gitu. Oke, paham? Sholat tarawih bisa disebut dengan qiyamul lail atau bangun di malam hari. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya. Boleh juga mungkin setelah sholat isya dikasih jarak waktu kemudian baru sholat tarawih, itu boleh. Yang penting sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, sholat isya di sini adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat yang spesial yang hanya kita lakukan di bulan Ramadan. Sholat duha bisa kita lakukan setiap hari. Sholat tahajud bisa kita lakukan setiap malam. Sholat qobliyah ba'diyah kita lakukan setiap hari. Akan tetapi sholat tarawih hanya kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu juga seperti Idul Fitri, sholat Idul Fitri, wa kadzalika sholatu Idul Adha. Kita melakukan hanya setahun sekali. Kalau kalian ingin melakukan sholat tarawih setiap hari, itu dipertanyakan dia agamanya apa. Oke, teman-teman semuanya, ada yang tahu berapa jumlah rakaat sholat tarawih? Kita sering melihat fenomena di Indonesia, mereka ada yang melaksanakan sholat tarawih 11, 8 sholat tarawih, 3-nya witir. Ada yang melakukan sholat tarawih sampai 23 rakaat. Itu tidak ada yang salah, karena di sana mereka memiliki dasar-dasar hukum yang mereka pegang. Jadi kita tidak menyalahkan. Siapa yang ingin melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat, fadhol, silakan. Barang siapa yang ingin melaksanakan sholat tarawih lebih dari 11 sampai 23, itu silakan. Itu kita disuruh memilih. Akan tetapi kita mengikuti yang kita tahu ilmunya. Jangan mengikuti sesuatu tanpa kita tidak mengetahui ilmunya. Oke, sampai di sini paham berapa jumlah rakaat salat tarawih? Kalian yang mana? Saya yang mana? Ataupun kita sama? Kalau saya sendiri, saya melaksanakan salat tarawih itu 11 rakaat, 8 salat tarawih, 3 witir. Mau dilaksanakan 2, 2, 2, 2, ataupun 4, 4, 3, ataupun 2, 2, 2, 2, 1. Nah, itu terserah. Kita memiliki cara masing-masing. Insya Allah kita memiliki pegangan masing-masing. Sampai di sini, apabila ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Terus ada yang bertanya, apa hukum melaksanakan salat tarawih? Sekarang banyak fenomena yang ada, banyak masyarakat yang banyak salah mengartikan hukum salat tarawih. Salat tarawih mereka anggap
menjadi sholat yang wajib sampai mereka meninggalkan yang namanya sholat fardu yang 5 itu. Mereka berbondong-bondong pergi ke masjid tanpa melaksanakan sholat maghrib, tanpa melaksanakan sholat isya, ataupun tanpa melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, dan lain sebagainya. Mereka mementingkan sholat tarawih. Padahal sholat tarawih itu adalah sunnah. Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Sekarang kalau kalian melihat orang yang tidak sholat tarawih, kalian jangan marah karena hukumnya sunnah. Akan tetapi lebih baik mereka sholat tarawih. Apabila kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih, kita tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, sekarang kita memilih yang mana? Kita ingin menjadi ahlus sunnah atau kita ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Oke? Terus ada pertanyaan selanjutnya, sholat tarawih di mana kita harus melakukan sholat tarawih? Di masjid kah? Di rumah kah? Di pos ronda, di jalanan, atau di mana? Atau di lapangan? Baik teman-teman semuanya, sholat tarawih bisa kita lakukan afdolul makan atau tempat yang paling baik itu adalah di masjid. Kita melakukan sholat tarawih di masjid secara berjamaah dengan imam dan lain sebagainya. Karena di masjid itu kita ada seperti ada nilai-nilai ukhuwah Islamiyah di sana. Ada nilai-nilai Islam yang lebih banyak kita dapatkan di sana. Ada tali silaturahim yang kita dapatkan di sana. Itu nilai tambah dari sholat tarawih di masjid. Dan juga kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dan akan tetapi apabila bagaimana dengan perempuan itu boleh mereka melaksanakan sholat di masjid, akan tetapi mereka lebih baik sholat di rumah seperti sholat 5 waktu yang lainnya. Dan ada yang bertanya, bagaimana kalau saat ini mereka adanya wabah corona? Nah, kita mengikuti fatwa MUI ataupun Majelis Ulama Indonesia dan habaib dan juga para ulama lainnya, guru-guru kita semuanya, insya Allah itu yang terbaik. Mereka menyuruh kita sholat di rumah, silakan sholat di rumah masing-masing. Apabila nanti wabahnya sudah hilang, kita nanti akan kembali ke masjid lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga wabah ini cepat hilangnya. Semoga kita dapat melaksanakan sholat tarawih dan tadarus dan lain sebagainya di masjid yang kita cintai, insya Allah. Karena kita semuanya ingin memakmurkan masjid. Oke, kalian juga ingin memakmurkan masjid. Siapa yang di sini yang suka tadarusan ataupun suka ngaji di mic? Nah, pasti ada di sini ya. Insya Allah kalian lah, di antara kalian pasti ada. Pelaksanaan salat tarawih, bagaimana pelaksanaan salat tarawih? Pelaksanaan salat tarawih pada umumnya yang sering kita kenal adalah setelah mengerjakan salat isya. Dah, di sini sederhananya orang yang mengerjakan salat tarawih diperbolehkan setelah melaksanakan salat isya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya ya, kalian sudah tahu sekarang salat tarawih. Kalian sudah tahu bilangan salat tarawih bisa 11, bisa 23 dan lain sebagainya. Kemudian setelah salat tarawih kita harus menutupnya dengan salat witir. Disunahkan untuk menutupnya dengan salat witir dengan ganjil. Biasanya pada umumnya orang Indonesia melaksanakan salat witir 3 rakaat. Bisa langsung 3 rakaat, bisa langsung ataupun 2 dengan 1 rakaat. Niatnya bagaimana niatnya? Usolli sunatan minal witri raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita 1 rakaat, usolli sunatan minal witri raka'atan mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau mau 3 gimana? Usolli sunatan minal witri talata raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ataupun kalian susah mengucapkannya, silakan ucapkan dengan bahasa Indonesia. Sengaja saya sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat karena Allah Ta'ala secara berjamaah. Itu udah simple. Yang penting niat itu kita ucapkan di hati, kita ikrarkan dengan hati, dengan lisan itu hanya membantu biar kita memudahkan untuk menyambung ke hati. Nah, itu simpelnya dari pembahasan ini. Oke, kalian paham sekarang? Terus
Kenapa sih orang umat Islam itu berbondong-bondong melaksanakan salat tarawih dengan seadanya salat tarawih? Karena mengapa? Karena di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzama. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, maka dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzam. Itu ya. Kalian nanti coba dibuka di Google atau di mana bisa kalian melihat hadis ini. Hadis sahih yang menjelaskan tentang barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, maka dosanya akan diampuni yang telah berlalu. Subhanallah. Itulah indahnya kita sebagai orang yang memeluk agama Islam. Karena mengapa? Inna dina indallahi Islam. Karena mengapa? Karena agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Walaupun kita semuanya, kamu, saya, dan lain sebagainya, teman-teman semuanya adalah merupakan Islam keturunan ataupun Islam yang diawali dengan orang tua kita tetap bersyukur. Kita harus tahu, karena kita Islam, kita berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semuanya, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang doa dan hadis. Kalian harus menghafalkan ini, harus kalian amalkan. Karena mengapa? Karena sejatinya al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagai pohon yang tak berbuah. Kalian milih yang mana? Kalau kalian seandainya kalian ingin menjadi pohon yang tak berbuah, silakan. Akan tetapi lebih baik kita menjadi pohon yang berbuah. Karena sebelum makan kita membaca doa, sebelum tidur kita membaca doa, dan lain sebagainya. Pada khusus kali ini kita akan membahas doa sebelum makan dan sesudah makan. Oke, biasanya kalau kita sering membaca doa sebelum makan dan sesudah makan, itu sudah bagus. Tinggal dibiasakan dimanapun kita berada, kita tanpa diingatkan kita membaca doa. Kita makan sehari minimal 3 kali, 2 kali, dan lain sebagainya. Minimal kita membaca doa pada makan itu ya. Oke, teman-teman semuanya, kalian siap? Oke, untuk doa sebelum makan yang sering kita ucapkan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Sekali lagi, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rizki yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan jauhilah kami dari siksa api neraka. Masya Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, doa ini kita meminta perlindungan kepada Allah, semoga diberkahi rezeki kita dan juga dijauhi dari api neraka. Terus kemudian doa setelah makan. Kemudian apa doa setelah kita makan? Kita sering membaca doa Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita ulangi sekali lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang artinya adalah segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana, yang telah memberikan kami makan, at'amana wasqana, dan memberikan kami minum, waja'alana, dan telah menjadikan kami orang-orang muslim. Alhamdulillah. Kita ulangi sekali lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum dan telah menjadikan kami orang muslim. Kita harus selalu bersyukur. Selalu kita ucapkan doa ini. Jangan lupa kalian ketika kalian makan, usikum wa iya ya. Ketika kita makan, kita berusaha untuk selalu duduk dan tidak berdiri.
karena hadis mengatakan la yashrobanna ahadun minkum qaiman, la yashrobanna ahadun minkum qaiman, janganlah di antara kalian minum berdiri. Minum di sini tidak hanya minum saja, makan pun, tapi di sini ada penekanan la yashrobanna ahadun minkum qaiman, janganlah di antara kalian itu minum berdiri. Hadis riwayat Muslim. Ini ada lebih panjang lagi, tapi ini untuk membiasakan kalian untuk menghafal hadis. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman semuanya, semoga materi yang diberikan ini bisa dipahami dan dicerna dengan baik. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Inti dari materi ini silakan kalian pahami, ulang-ulang video ini, semoga nanti bermanfaat dan doa-doanya nanti dibiasakan. Karena mengapa? Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Oke, astagfirullahaladzim. Semoga kalian semua dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.